Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Royani, NIM 2111174, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas PAI 3F. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Psikologi Belajar PAI. Dosen pengampu yaitu Ibu Miska Zulfa, SPD MA. Di sini saya membahas tentang implementasi teori-teori psikologi belajar PAI. Psikologi belajar PAI sendiri merupakan penerapan teori-teori psikologi pada pembahasan tentang isu-isu permasalahan jiwa. Adapun macam-macam teori psikologi belajar PAI. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Teori behavioristik ini merupakan perubahan tingkah laku pada diri individu karena adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan adanya stimulus dan respon dalam belajar, maka peserta didik mengalami perubahan khusus pada sikapnya. Contoh dari teori behavioristik ini yaitu pada awal seorang guru bertatap muka dengan muridnya dalam kegiatan belajar mengajar. Seorang guru menunjukkan sikap yang ramah dan memberikan pujian terhadap murid-muridnya, sehingga para murid merasa terkesan dengan sikap yang ditunjukkan oleh seorang guru. Yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Teori ini merupakan suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, dan berbekas. Teori belajar kognitif ini lebih memfokuskan kepada proses belajar daripada hasil belajar. Contoh dari teori belajar kognitif yaitu jika seorang peserta didik melihat suatu objek dalam perjalanan, melalui sebuah pengamatan tersebut terjadilah aktivitas mental di mana ketika ia menceritakan ulang kejadian tersebut kepada orang lain. Yang ketiga yaitu teori humanistik. Teori ini menekankan pentingnya isi dari proses belajar yang bersifat elektik. Tujuannya untuk memanusiakan manusia atau mencapai aktualisasi diri. Yang keempat yaitu teori belajar konstruktivistik. Teori ini mengutamakan peningkatan perkembangan nalar atau logika dan konseptual belajar peserta didik. Yang kelima yaitu teori Gestalt. Teori ini bukan hanya mempelajari tentang stimulus dan respon, lebih luasnya terdapat perubahan sikap manusia ketika mengambil kebijakan dalam segala hal yang mereka alami. Yang keenam yaitu teori fitrah. Teori ini yaitu merupakan kemampuan dasar atau pembawaan dari lahir suatu peserta didik. Baiklah, sekian materi yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.